Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya. Luar biasa hari ini hadir di komunitas YouTuber Hongkong. Dan yang baru ikut ini namanya Mbak Puji Prihatin dan Mbak Azizah. Baru pertama? Iya, halo, selamat malam. Halo. Salam kenal. Ya, boleh dikenalin Mbak. Dan boleh Ya, saya dipromosikan Puji. channelnya Mbak, boleh juga. Channelnya Mak Puji. Oh, Mbak Puji Prihatin nggak kelihatan mukanya ya. Kalau Mbak Azizah kelihatan mukanya. Channelnya juga bisa dipromoin Mbak Azizah. Belum ada. Oh, belum bikin. Oh ya sudah, nanti kita bikin. Bikin. Hebat loh. Udah ikut Zoom-nya belum punya channelnya. Ada akun tapi belum yang belum di upload ya? setting. Belum Belum Oke, upload. nanti sambil belajar Udah ya. ada akun. Biar nguploadnya. Oke, langsung saja saya berikan pengumuman lomba vlog komunitas YouTuber Hongkong langsung dengan ucapan saja, nggak usah ditulis, yang tulisnya nanti dari resmi di komunitas. Ada 10 juta peserta. 10 juta peserta. Pemenang pertamanya durasi tonton 2 menit. Berapa tadi? Saya tak cek ya. Lali nanti salah nyebutinnya. Komunitas YouTuber Hongkong, durasi tonton 2 menit 12 detik, 44,6%, jumlah view 181. Juara pertamanya channelnya namanya Samang Tol. Jadi tepuk tangan untuk Mbak Eva Susanti dengan channel Samang Cocol. Nomor 1. Nomor 2, durasi tonton 1 menit 0,9 detik. Jumlah view-nya 28. 57,8%. Mbak Asti Multimedia. Mbak Asti Ananta, peringkat nomor 2, terima kasih. Dan yang ketiga adalah Bubble Bridge Special for Komunitas YouTuber Hongkong. Durasi tonton 0,58 detik, 6,2% dengan 24 penonton. Dengan nama channel, siapa ini nama channelnya? Oh, nggak ada sih. Nama channelnya Cerewet di. Terima kasih. Cerewet di mana-mana? Ya dong. Biasa Mbak Luso. Biasa. Biasa. Mbak Jati nomor 3. Mbak Asti nomor 2 dan Mbak Eva Susanti nomor 1. Nanti tunggu piala sama kaosnya datang. Saya baru bagi dan saya umumkan. Sekali lagi terima kasih karena perlombaan ini tidak menggunakan tema dan aturan yang tereret karena mereka semua tidak ada copyright, makanya saya nggak kualifikasi, nggak ada copyright, dan ketiga-tiganya layak. Jadi ya sudah, itu yang menang. Nanti kita tinggal penyerahan. Oke, terima kasih pengumumannya secara lisan. Berikutnya nanti kita umumkan secara tulisan di status komunitas itu Hongkong. Oke. Terima kasih. Ditunggu perlombaan berikutnya yang akan saya umumkan 1 minggu lagi lah. Jadi perlombaan kita nggak akan stop 1 bulan. Bisa jadi 2 bulan sekali, bisa 1 bulan sekali. Tergantung nanti pialanya ready-nya cepat apa lambat. Pialanya ready-nya cepat ya kita langsung bikin. Halo? Ada yang ngomong? Hanya yang ngomong? Jadi mari ngono nguyu tapi terus kebes. Ngomong. Enek suaranya menungsane gak enek. Oke. Pelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya memberikan kajian. Nah, iki sing takok. Silakan. Oke, ini bukan pengalaman saya ya. Boleh nggak saya bertanya gitu loh? Boleh lah. Bertanya. Saya kan orangnya juga sudah telepon sampean kok Pak Sandro, tapi orangnya tetap ngengkel teleponnya kan ndek aku terus. Iku loh, Mamah Ira channel loh. Sedih, aku ditelepon terus, mergane video dia tuh ada 35 itu tiba-tiba hilang. Ya.
Terus bareng ngono iku kalau kan aku juga follower dia kan. Jadi kan aku kan yo tahu tuh cara komennya dia tuh selalu nyimak Kak hadir. Nyimak Kak hadir lah. Kan aku bilang jangan-jangan sampean kena spam, aku bilangnya kan gitu. Ternyata setelah dicek di email pelaporan spam tuh lebih dari 100. Nah itu masalahnya nanti video-video gitu tuh Makasih. hilang atau itu gimana? Itu maksudnya gimana kok tiba-tiba bisa hilang itu kenapa? Makanya itu ya, maksudnya mendingan nggak usah komen kalau nggak mau nonton banyak daripada cuma komen hadir kayak gitu. Padahal kan dia 1 menit nanti jangankan 1 menit, beberapa detik langsung di skip langsung balik lagi kayak gitu. Cuma hadir kayak gitu doang. Itu kan kena spam. Mendingan nggak usah nonton punya orang kalau kayak gitu, malah merugikan orang juga. Makanya mungkin dilaporin, ya nggak Cik Bu? Iya, tapi dia kan belum tahu gitu loh. Oke, kita cari penyelesaian dulu, baru kita diskusi pengembangannya kan. Kita cari penyelesaian dan persoalan masalah ini. Dicek ternyata, aku udah bilang, selama jam tayang nggak turun, artinya video itu udah hilang. Nah ini yang harus digarisbawahi, oke? Karena dia ngecek jam tayangnya nggak turun. Halo, ini koneksi masih lancar nggak? Halo? Lancar. Oke, jadi kalau ada jawaban berarti lancar. Entat. Jadi yang pertama adalah spam ya. Jadi dia juga ngomong ke saya videoku hilang semuanya. Terus tapi jam tayangnya nggak berkurang. Terus aku bilang, Mbak, kalau aku nggak lihat HP-nya sampean nggak saya pegang, aku nggak ngerti di mana sampean kena problemnya, masalahnya di mana. Dan dia panggah ngeyel. Saya bilang, sampean tidur, duduk, manis, nanti hari Minggu ada kesempatan kita ketemu, kita betulin. Selama sampean jam tayangnya nggak hilang, artinya video itu nggak hilang. Kuncinya di situ saja. Ini yang menjadi pondasi dasar buat teman-teman kalau nanti melakukan banyak kesalahan. Selama jam tayang itu nggak hilang, maka yang terjadi video itu nggak hilang. Seperti itu. Itu kuncinya. Nah, untuk persoalan tentang spam 1000 dan ABCD bla 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 bla, nanti kita bahas. Maksudnya kita kasih tahu ke dia bahwa cara bermainnya yang benar itu begini-begini. Nanti ada lagi yang kayak begini, Mbak. Persoalannya lagi, karena dia itu mensubscribe manusia sampai 1000 konten itu bisa disubscribe sama dia. Habis itu dia kena disuspend. Jadi kadang dia juga nggak bisa komen. Intinya ada sesuatu yang dia tidak tahu, terus YouTube tiba-tiba memberikan sanksi. Selama 3 bulan dia nggak bisa komen, atau nggak bisa subscribe orang, atau nggak bisa di-subscribe orang, atau macam-macam. Dampak yang ditimbulkan dari apa yang dia lakukan. So, artinya apa? Di dalam bermain ber-YouTube, YouTube juga memberikan ajaran. Ngasih saran, bukan ngasih saran ya, dia nggak menulis peraturan itu secara tertulis, tetapi dia meminta orang yang bermain YouTube itu jadi tahu sendiri. Seperti itu. Nyapkrep orang juga sehari jangan lebih dari 10. Kalau bisa satu hari ini 10, besok 10, lusa 10. Kalau bisa ya segitu. Dan nyapkrep orang pun kadang ada yang nggak ditonton, langsung di-subscribe aja. Saya salah satunya orang yang nggak pernah nonton tapi langsung tak subscribe. Tapi sehari saya nggak pernah lebih dari 10. Paling 1 atau 2 tak lihat anak ini serajin di tempatku, komen, langsung tak subscribe. Nggak lihat aku. Nggak tahu apa yang terjadi di tempatnya. Tapi mereka nggak komplain. Aku sih begitu. Jadi kembali lagi ini persoalannya adalah ketidaktahuan dia. Komen. Jadi itu nggak ditonton dulu atau apa. Jadi, karena spam Ya, sampai suatu saat muncul enggak? Kenapa? Terus videonya suatu saat bakal muncul lagi enggak? Pasti muncul. Yang hilang. Pasti muncul. Itu kalau spamnya hilang ya, bisa jadi ya spamnya itu bisa kita bersihkan semua. Bread itu bisa keluar lagi. Itu pernah terjadi juga kesalahan, itu malah kesalahan pencet. Sopo jenenge Mbak sing kemarin datang
Yasinan itu loh, Mbok, sing terakhir apa? Oh, Mbok Daniel. Mawar Daniel. berduri. Duduk mawar berduri. Itu pernah juga videonya blank. Hilang bingung golek aku, saiki ya muncul maneh. Malah surat timnya datang. Wes ah. Yang pertama, aku cuman pesan, kalau teman-teman ditanyain orang yang kebingungan, bikin dia tenang dulu. Jangan dipaksakan memberikan jawaban. Tenang dulu, Mbak. Silahkan main ke komunitas. Nek sampean njaluk dangdong cepet ABCD, tetap moyong. Nek sampean iso belajar dhewe silahkan. Karena biasanya orang-orang itu panik. Wis ngedit sampai diledrek gak karu-karuan. Ternyata videonya hilang kabeh. Nangis sapa sing njaluk dikamplengi ngene gelem. Dhewe aku sing mapakno. Ini ketemu aku, Mbak, wis curahkan semuanya kon ngomong, HP-ne deleh. Ben mau ngomong ae. Wes tak omongi ngono kok, Mang. Sedina aku ditelepon anak ping 10 ae. Komunitas, Mbak. Aku yo apa iki? Komunitas, Mbak. Aku ngono tok ae. Oh, komunitas, Mbak. Aku ngono tok. Wes, ada lagi yang mau ditanya Iya, lagi? kalau dia perlu biarkan dia nyari sendiri ya, Bi. Nah, ya. Karena kan tamu, ya ini kan jadi ngerasa nih, Bang. Tamu begini bahwa sampean hari Minggu tak suruh datang ngobrol dengan kita, dibetulin. Tapi sampean alasannya part-time. Karepmu terus aku kon kudu piye, Mbak? Sampean channel sing rusak, sampean tak ngomong moro arep tak dandani, kakean alasan sing part-time lah sing ini. Nek aku oleh ngomong sama ini gua nggak teli, Mbak. Kadang-kadang kayak gitu. Enggak benar nggak? Lu nggak? Sekarang Yes. sekarang orang maksa minta dibetulin. Mungkin kita bisanya nggak hari ini ya pinterku iso nek nyet HP nero. Lah dhek maksa. Kadang-kadang itu juga yang terjadi kepada teman-teman di mana yang memang sudah kesusahan terus kita nggak bisa bantu secara online. Terus akhirnya dia menganggap lah yang ini, yang itu ya semua soal lah. Itu kan pemikirannya dia sendiri. Kalau buat saya mah komunitas YouTube jalan terus, maju terus tanpa kendur, slow aja. Terus melenger ngadepi sing ngono iku. Terus sampai blukek. Oke, kita bahas kajian berikutnya. Ada lagi yang mau dibahas? Oh iya, itu minggu ini tuh katanya itu ada bahas kamera, itu tentang kamera apa sih? Soalnya aku sih sebenarnya nggak ada jatah libur, tapi kalau misalkan pembahasannya lumayan, maksudnya pembahasannya aku butuh, aku ya izin libur kayak gitu. Mbak Diana Yang silakan. kamera. Mbak Diana silakan dijelaskan proyeknya. Oh, hari Minggu ini saya kan sama Bi ada collab project itu tentang apa? Kamera movement backing. Jadinya dikhususkan yang backing. Kan yang sudah terdaftar ke aku kan sudah ini tempatnya udah terbatas. Kalau yang ingin ikut ya untuk apa sesi selanjutnya karena apa? Tempatnya kan nggak terlalu memuat kapasitas yang terlalu banyak. Dijelaskan tentang teknik kamera. Itu ya kamera movement itu kan kayak apa cinematic B-roll kitchen itu loh, kayak kita bagaimana orang lagi masak kita shoot terus perpindahan dari objek satu ke objek yang lainnya itu. Nah kayak Sandro itu. Enggak, soalnya kan minggu ini kan nggak libur. Aku juga tadi udah bilang sama Bi ya, maksudnya next tuh ada lagi nggak gitu. Terus yang kamera ini aku juga nggak terlalu paham. Aku ngertinya kelas backingnya aja. Terus kata Bi ada gitu. Oh ya udah kayak gitu. Ya kita usahakan sih ada, soalnya kita kan itu apa tempatnya di dalam, kita nyewa tempat dan pesertanya itu kan gratis. Jadinya untuk selanjutnya sih kita usahakan tetap ada. Kita mau kerjasama dengan yang lainnya gitu. Oke, makasih Mbak. Ya, terima kasih kembali. Jadi kamera movement ya. Kamera movement itu sebuah teknik pengambilan video dengan posisi kameranya bergerak.
Jadi objek bergerak, kamera juga bergerak. Jadi kan ada yang kita mendokumen kayak gini nih, kita semuanya ngadep ke kamera, ini kameranya berhenti. Ini namanya stand kamera. Jadi yang bergerak objeknya. Tapi ketika kita bikin video, itu ada objek bergerak, kamera juga bergerak. Ini yang disebut sebagai kamera movement. Nah, ini biasanya teknik ini digunakan oleh orang-orang yang mainnya sinematik, orang mainnya B-roll. Jadi kalau teknik B-roll, aku bisa buka. Jadi buat sekalian pengetahuan buat teman-teman, share screen, tak buka teknik B-roll. Jadi bagaimana teknik B-roll itu kita mau mainkan. Nah, kita juga mau belajar sebenarnya materi-materi hal seperti ini pada dasarnya saya sudah kepingin sejak dahulu, ingin saya berikan. Tetapi terkadang masih banyak terkendala, belum fokus, tapi mau nggak mau, nah ini mau diawali sama Mbak Diana Zumi, ya aku oke aja. Jadi kita akan coba lihat bagaimana sih teknik B-roll, jadi teknik perpindahan kamera atau gerakan kamera gitu. B-roll. B-roll sinematik. Nah, kayak gini kan. Jadi, nah ini coba dilihat yang simple dan yang sederhana ya. B-roll teknik. Find the perfect song for your video in 5 seconds. Go to artlist.io. Nah, coba dilihat. Nah, durasinya pendek, tapi scene-nya ngambilnya banyak banget. Nah, itu So I namanya. hope that B-roll was. Jadi B-roll, namanya B-roll If I go up seperti to itu. Jadi, NTSC, they will flick. tapi kita coba yang If we agak manage- sedikit sederhana. Or Oke, kita I lihat. place my Nah, thumb ini. on the focus ring and then I turn it at the same time as I'm moving the camera and trying to match the focus with the distance of Jonas in this case. Ini kan kameranya bergerak dan objeknya juga bergerak. Nah, sekarang kita cari B-roll sinematik yang food. Ini kan biasanya teman-teman makan kan. Nah, ini favorit. Ini favoritku Daniel Silver. Kalau teknik B-roll ini aja omelet, nih kan. Jadi macam-macam ya. Ini ada makanan. Nah, ini pakai HP. Coba kita lihat ya. Ya, ini yang akan mau kita sajikan di baking besok. Nah. Itu gimana ya? Gimana maksudnya? Nah, Aduh, ya cikgu ajarin. kenapa? Ajarin. Ya, ini sebenarnya simple. So simple banget ini. Jadi, yang sulit di sini sebenarnya bukan teknik ngambilnya. Yang sulit itu aplikasi buat ngeditnya. Kalau Pakai HP bisa nggak? Pakai HP? pakai HP bisa, asalkan aplikasinya berbayar. Kalau nggak berbayar, dia akan jatuh. Onto Nah, ini this coba lihat. pot hanging thingy above the counter. Nah, I'll be filming with my phone, the Samsung Galaxy S10, at 4K 30 frames per second. Nah. For the lighting, I'm using an LED stick. jadi dia Samsung Galaxy 4K
dengan FPS 30. Artinya apa? Kalau dia di slow motion dengan FPS frame per sekonnya itu tinggi, maka dia bisa lebih lembut, nggak patah-patah. Nah, saya lanjutkan lagi. Bed sheet attached to some tubes from a shoe rack as a diffuser. Nah, sampai kayak This gini makes kan. the light softer. I decided to keep recording the whole time and drop each ingredient so they'd be moving. I'm moving my hands out of the way as quickly as possible to help. If you imagine beforehand how you're going to edit, you can make choices like this while filming that later make editing easier. Dan ini suara ya. Ini untuk menghasilkan suara-suara dari mereka. Nah. In editing, I cut the original footage together, then masked them over each other so my hands wouldn't be in the way. Then I filled the counter colors into everywhere else using content-aware fill in After Effects. Next, I'm going to be chopping the vegetables, and I have another cool idea. Nah, ya. Habis itu begitu diiris langsung. I also edited this clip in After Effects using masks and transformations. Nah. Oke. Stop. Bisa dibayangkan? Tapi kita besok nggak bikin yang serumit itu. Paling tidak tekniknya lebih sederhana dulu. Jadi sebenarnya ini adalah keinginan saya sejak zaman dahulu, bahwa komunitas YouTuber itu ingin membahas masalah teknik ngedit. Tapi terkadang teman-teman itu nggak tertarik dengan urusan editing. Jadinya karena memang posisi waktu dan ruangnya, sehingga ketika agak sedikit kita ajak berpikir untuk membahas tentang bagaimana teknik, teman-teman wis mentah. Jadi karena sekarang ada yang mau niat dan kamera movement itu mau digabungkan dengan backing, nah, ada dua hal orang mungkin tertarik di backingnya. Pada saat orang tertarik di backingnya, di situ diselipkan materi kamera movementnya. Jadi harapannya ketika yang datang tidak hanya dapat tahu bagaimana cara bikin roti atau bakery-nya yang bagus, tapi ternyata ada ilmu editingnya. Jadi diselipin. Dan itu Mbak Diana Jumi dan Cerewet Bi mau. Ya sudah, aku gas. Saya harapannya nantinya kemingin juga, masak juga. Kayak di outdoor. Jadi kita cari tempat yang memang bisa ada kompor, maka bagaimana bikin nasi goreng, terus kita bikin dalam teknik makan besar. Nah, jadi kayak nasi goreng atau Indomie yang sederhana, telur ceplok, tapi bagaimana kita mengemas editnya itu jadi lebih cantik. Tujuannya kemana sih? Kalau nanti teman-teman dipesenin atau disuruh bikin iklan tentang makanan, maka itu yang dipakai. Jadi seperti itu ceritanya. Kalau mengenai besok baking itu. Dan modal yang digunakan adalah kamera dengan FPS yang tinggi karena mengandung slow-mo. Jadi ada slow motion-nya yang mau dipakai, dan aplikasinya sekali lagi kan. Kalau aplikasinya kalau aplikasinya biasa ya jatuhnya mungkin agak patah-patah. Tetap maksud saya nggak ada jadi soal. Nggak apa-apa kalian pakai aplikasi itu, tapi coba diterapkan tekniknya dan kemudian diedit. Hasilnya kayak gimana? Artinya bukan pada gadgetnya diutamakan, tapi bagaimana tekniknya kita mampu membuat yang seperti itu. Nanti support sistemnya misalnya kayak aplikasi, nanti next kan bisa. Begitu next sudah punya yang FPS tinggi atau kualitasnya lebih tinggi, kemudian diedit, ya setelah diedit, jadi ternyata teman-teman punya ilmu baru. Oh, ternyata aku harus begini seperti itu. Kayak air tumpah juga itu kalau di slow motion itu kan juga lumayan. Atau tepung yang dijatuhkan atau dilemparkan ke atas shred gitu kan. Atau kita motong timun shred terus begitu dia slow motionnya blep,
Tret gitu kan. Jadi nyeplok endok, ditaruh di minyak, slek kan. Kayak tadi tuh nuang pasta mekar kayak gitu. Jadi kayak gini nih contoh ya kan. Jadi kayak gini tadi kan. Mangkoknya kita pilih yang kayak gini kan. Kemudian pastanya di atas. Nah, kamera kita kan di bawah. Iya kan? Jadi kayak gini nih. Terus dituangin. Kemudian dituangin semuanya. Ser. Jadi seolah-olah kayak kita itu nuang air ke lensa, ke kamera. Padahal kan ada ini. Yang bening. Bisa dipaham? Bisa punya gambaran mengenai teknik kamera. Agak ada bayangan. Dan itu tidak terbatas hanya makanan, apa saja, bahkan gosok gigi atau kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman bangun dari tempat tidur, kemudian duduk sedikit, ya kan? Direkam. Rekamannya memang panjang. Terus datang ke kamar mandi, ngambil sikat gigi atau sampai cuci muka, terus dicuci muka kan gini, terus kameranya taruh di depannya, di sepiur nong ini, terus itu bisa slow mo. Pak. Kok cepet ya? Udah 10 menit kurang. Kita ngomongnya ternyata panjang ya. Udah tinggal 10 menit ya pembicaraannya. Bahas padahal nggak terlalu banyak. Oke, seperti itu teman-teman. Teknik B-roll, kamera movement. Seru nggak? Seru banget. Jadi materi kayak gini nih nggak bisa banyak orang, 3-4, tapi ketika mereka benar-benar tahu dan bagaimana mempraktekannya, wow. Daniel Skipper. Wes, ada lagi pertanyaan lagi? Posisi dulu, Mas Andro. Kenapa? Posisi kayak kita kan kayak ngevlog ya. Posisi ngambil gambarnya apa dari atas apa dari bawah apa dari tengah gitu. Yang paling bagus gitu. Ya, kalau ditanya posisi bagus ya tergantung sampean ingin menunjukkan apa. Gitu. Sampean ingin menunjukkan gosok gigi itu mau dilihat dari samping, mau dilihat dari depan, itu juga menyesuaikan tempat sampean pada saat mau ngambil. Jadi dapurnya kayak gimana, terus kita mau pasang mana. Kayak si tadi kan pas waktu masak kameranya ditaruh di atas kan. Karena dia memang mau diperlihatkan apa namanya, dari atas kelihatan wortelnya apa. Terus tadi ada yang dari samping pisaunya kan, kameranya berdiri di ujung kan. Terus untuk supaya bisa ngelihat posisinya pas dia ngiris. Jadi kalau sampean pribadi ya, misalnya sampean di tempat tidur ya, sampean mau nge-shoot aktivitas sampean mau tidur, atau mau bangun tidur terus menuju ke kamar mandi, cuci muka dan semuanya. Nah, sampean perkirakan kira-kira kameranya di mana. Ini mengajarkan kita untuk teknik solo. Artinya kita membuat video itu dengan diri kita sendiri. Makanya kenapa jagrak itu menjadi penting. Peralatan toolkit itu menjadi penting. Jadi alat-alat yang kita gunakan untuk dicantol, dicepit, digantung, itu menjadi sesuatu. Apalagi kalau kita bisa punya kamera yang fast track. Fast track itu artinya dia akan nge-track di mana muka kita berada, itu dia nge-track. Ada sekarang. Bisa kayak gitu. Sikatan. Terus sangat bagusnya lagi kalau kita bikin video itu jangan sekali-kali sampai ngelihat arah kamera. Pada saat sampai mau bikin, taruh di samping tempat itu, sampai berdiri. Ya kan? Habis berdiri jangan sampai kelihatan ngelihat kamera. Jadi nanti dipotong-potong. Berdiri, terus jalan. Jadi ini benar-benar. Aku kadang nginceng. Jadi karena rata-rata aku juga suka nginceng. Rata-rata semuanya sadar kamera gitu. Jadi mulai mencoba
untuk menghasilkan karya yang bagus itu berusaha ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi aku pernah ngelihat punyanya adikku sih. Contoh ya, ini daily vlog. Jadi selalu akan ada pelajaran. Daily vlog itu ada. Kita cek ya. Jadi yang sederhana aja, yang artinya di mana kita itu nih jalan nih ponku. Jadi kita cek. Ini channelnya adikku. Aku bisa kasih contoh. Nah, sebentar. Kemarin dia waktu bikin aktivitas di rumah. Kelihatannya ini deh. Lah ya aku tuh suka yang gitu loh, tapi kadang nggak itu mumet. Kok kene, kok kono. Ya jangan mumet, dicoba. Iya, aku sering mencoba gitu. Aku sering mencoba bikin gitu. Gitu. Aku masak aja dari dalam, samping, iringan, kompuri, kabeh. Adikku tak suruh ngedit. 3-4 sudut ya, Bi? Aku suka gitu, aku suka main gitu. Kadang-kadang waktu edit itu yang kayak dicepetin gitu, kadang-kadang kayak gambarnya itu kayak macet-macet gitu, nyebelin banget. Ya itu karena itu sebentar. Yang ngomong aku apa sampean? Sampean. Itu karena FPS sampean nggak sampai 30 atau 60 frame per second. Jadi orang kalau mau dicepetin dan mau dilambatin, kalau aplikasinya nggak berbayar itu kayak gitu jatuh. Oh, berarti itu aplikasinya bukan kameranya. Ya bisa jadi, makanya lihat kameranya sampean bisa dapat kualitas terbaik nggak? 4K nggak? Minimal di 1080 itu bisa. Ada ini 1080 kan? Iya, ya aplikasinya sampean piye lo? Gratisan atau pembayar? Aplikasinya yang insert yang nggak bayar itu loh. Nah, nanti kita coba deh, sampean bikin tes. Kalau yang berbayar gimana? Karena pasti aplikasiku tuh harus bayar pakai rupiah sih, Mas Andro. Jadi bingung aku. Ya nggak bingung lah, gampang kan, tinggal bayar ke Circle K, bayar ke Indomaret, Alfamart. Kirimkan nomor kodenya. Makanya sampean kumpul loh, Mbak. Sampean itu paling nggak bisa kumpul, aku nggak ngerti preyo apa enggak. Sabtu. Ajarin. Kemarin aja. Diajarin tuh. Gampang. So simple. Sederhana itu. Coba aja kalau yang nggak berbayar. Di slow mo seperti pasti gini. Bener banget kayak gitu. Itu ceritanya. Tapi kalau bagus ya, jatuhnya begini. Kalau lambat. Nah, pinginnya begitu. Coba ya, nanti kita lihat ya. Kita cek ini ya. Supaya, tapi ya mau nggak mau ya wis. Kemarin aja Mbak Diana juga ngupload masih itu yang apa namanya, kuci-kuci otahe itu. Syutingnya pakai kamera aku ya, FPS-nya ngangkat, tapi begitu masuk mau direkam di KineMaster apa di InShot apa gak kuat di KineMaster kan, di KineMaster terus kamu turunin FPS-nya jadi berapa kemarin?
frame per secondnya diturunin. Nah, diturunin frame per secondnya. Begitu diedit di KineMaster, pecah. Di komunitas Besok aku lagi pedok sampean kudu buka KineMaster sing opo kuwi jenenge frame-frame opo kuwi tak buka kabeh kudu diceritani pokok. Bedah KineMaster iki. Bedah KineMaster aku sering pernah belajar juga dalam arti ki urung patek meng ngono lho. Iki artinya per detik aku pengen bedah wis. KineMaster lek maca piye. Sing sampe ngomongnya emang. Sing jelas drone tak cita seminggu ya. Sabar. Guyune. Ya nyari Mas. Oke ya, kurang dari 1 menit, sedikit yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan aku oleh rezeki rodo akeh, ben Zoom-nya bisa sampai 1 jam. Ben rodo Zoom. Amin. Amin, ndak dongakno Mas. Jadi seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Semuanya masih antusias. Pokoknya mau belajar apa silahkan datang ke komunitas. Banyak yang Oke, jangan lupa ada backing class dan kontonis. Ya, bisa hubungi saya dan Mbak Diana. Kita belajar bareng. Jingge mo hang hoi. Alright. Sesuk sing buka Zoom. Mbak cerewet ae lah. Oke. Terima kasih ya semuanya. Ya.